Ya kita melihat adanya Ruby dan juga Novaria. Oke. Jadi lumayan defensif sebenarnya buat Aura nih. Bakal main rapat banget gitu ya. Yap, dan mereka punya satu sisi lewat Ruby ini loh. Ruby ini kemungkinan besar akan menjaga jarak juga, menjaga sebuah perimeter dengan cukup dengan Donald Wolf King ataupun mereka akan melakukan inisiasi dengan Emma Vendera terlebih dahulu. Oke. Let's see. Ya karena dari sisi emblemnya juga. Joy-nya tadi kita bilang dia pakai Mage Emblem. Yap, dan ini dia match pertama kita. Game pertama pula jadi MPL Arena pada sebagatnya. Semangat sekali pastinya ya, ini game yang pertama. Perbedaan sangat-sangat terlihat di area jungle-nya. Baxia versus Joy. Tapi kita perlu ingat ada efek suppress yang nanti akan bisa membuat pergerakan dari Joy ini agak sedikit terhenti. Dan gangguan dengan agresivitas yang dimiliki oleh Aura sekarang sudah terasa dengan adanya Hai dan Facehugger yang benar-benar bermain agresif. Yap. Sebenarnya aku lebih pengen ngeliat Fun sih. Kita jarang kan ngeliat dia pakai hero tipis buat jadi jungler. Sekarang ada Joy yang dipergunakan juga dan menilik dari emblem yang terlihat sekarang. Full damage untuk Fun dan defense untuk Baxia-nya. Jadi Baxia ketika dipergunakan oleh lawan harus bermain agresif dari early game. Jadi biar potensi dari Baxia itu keluar. Pressure, invasi. Pressure-nya. Tapi perbedaannya tadi balik lagi, nggak ada healernya. Gak ada follow up. Iya, dia hanya mengandalkan nanti dari Tortoise Poison untuk bisa menganti-regen nih dari rekan-rekan Aura. Tapi untuk kali ini permainan dari Hayes yang memang balik lagi. Gold laner mandiri, nggak terlalu yang di BBC tapi 3 player dari Aura yang sudah langsung diantisipasi oleh Rebellion. Auditz udah bergerak ke arah bawah. Ya, dan ini benar-benar main tarik ulur ya untuk dua-duanya. Kayak mereka itu benar sadar kalau mereka nggak bisa buat early engagement yang terlalu. Karena mereka juga butuh item. Dari Joy butuh item. Dari Baxia mungkin butuh 1-2 item atau bahkan butuh level 4 terlebih dahulu. Ini penasaran nanti bagaimana Kabuki. Kita udah rindu banget ngeliat cara bermainnya Kabuki. Di bagian tengah ada sebuah inisiasi. Barusan Astral Recall dikeluarkan pula. Nggak kena, dilemparin Vincent. Harus lagi panik dan juga berfokus untuk bisa mungkin nge-set up di area turtle terlebih dahulu. Dan kelihatan banget mereka dari Aura dan Rebellion hati-hati banget ya. Pasif banget selama 2 menit yang pertama dan game by Samsung Galaxy S23 sekarang sudah muncul dan setup sudah dilakukan oleh Vincent walaupun gangguan dari Kimura sudah mulai terasa. Ya, yang membuat Aura susah sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa setup untuk kontes turtle. Wah, barusan ada pendemnya nggak kena siapapun tapi turtle pertama yang diamankan oleh Rebellion. Dan juga plot hunter barusan berhasil langsung dilakukan begitu saja. Astral Recall dikeluarkan pula, Kimura harus mundur bersama dengan 2 player lainnya. Yap, dan itu satu buah Iron Hook yang tepat ya bersama dengan adanya Fun yang diikuti Facehugger. Minusnya nanti bakal buy one get one tapi Auditz sekarang dipaksa untuk mundur karena Purple Buff udah mulai terinvasi. Yap, Vincent sudah langsung pasang badan Purple Buff. Gak ada retri. Yes, gak ada retri tapi masih bisa diamankan berarti untuk Fun. Jadi masih aman untuk invasi yang dilakukan oleh Rebellion tadi. Dan Aura tetap mereka akan bertahan sedikit. Mereka akan nunggu lagi karena mereka butuh item juga. Dan kita tahu bagaimana untuk tabrakan yang dilakukan oleh Rebellion. Selama Baxia sudah unggul 1 level saja, dia akan bebas untuk melakukan harassment. 1 Iron Hook dibalaskan Astral Recall barusan hampir aja kena. Ya, dan sebenarnya trapping dari Franco ini bakal sedikit terminimalisir ya dengan adanya Novaria yang bisa buka vision. Tapi wah Arashi ini ya, ngeri nih Arashi luar biasa ya. Arashi ini. Tembakannya 13 kali. What? Oke. Hai di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Wow. Ini pick off-nya udah mulai kerasa mengerikan loh. Ya setuju sih, apalagi itu Novaria yang seharusnya itu ada di posisi belakang. Tapi entah bagaimana caranya bisa didapatkan tadi oleh Rebellion. Ini frontline-nya berarti ngandelin Kimura doang ya dengan spell farm-nya. Dan sebenarnya kalau untuk basic dari hero-nya sendiri dia nggak punya sustainability yang terlalu tinggi kan. Dia hanya dengan spell farm-nya. Dan nantinya yang ditugasin untuk buka vision ya dari dependent dari skill-nya Hai. Ya, dan ini sebenarnya sangat berbahaya untuk Aura di mana mereka jelasnya butuh item ya. Dan mereka akan menunggu Cloud-nya untuk dapetin item-item sekali mereka. Wah ketahuan semua tuh, ketahuan semua sudah posisinya. Fun mencoba tadi maju tapi ada 1 Rhythm of Joy yang memang udah dilakukan, udah di dash tapi pilihannya mereka hot lagi nih. Yap. Tahan dan juga tahan. Kabuki juga masih farming karena ini Cloud yang memang butuh item. Sedangkan untuk kontes di Turtle, punya Baxia ini aman banget. Apalagi Baxia nyimpen Tortoise Poison. Wah ini nahan sabar dulu ya. Tapi setup nih ke arah Turtle yang kedua sekarang udah dilakukan. Tadi Kabuki udah selesai dengan Demon Hunter Sword-nya. Harusnya dia bisa banget untuk join the fight tapi bakal coba untuk di kontes. Yap, Fun sudah langsung dimasukin oleh Angela. Di mana sekarang Facehugger bersama dengan Fun berhasil mendapatkan 1 turtle yang kedua. 1 sama turtle ya. Tidak ada healer tapi ada IMU terhadap hard guard-nya.
Dan itu nambahin lagi dari shield untuk Vincent berada di depan. Ya, Tapi tidak ada healnya. Meskipun agak sayang ya, karena Iya. nggak punya efek heal juga. Tapi ya itu dia. Dari Baxia sebenarnya bisa untuk menetralkan ya efek heal dari Angela dengan efek dari Dominus Ice yang bisa dibawakan oleh dia juga. Dan lagi, sangat-sangat pasif sekali sembari kita menunggu untuk item yang akan diselesaikan oleh seluruh pemain ini. Oke, satu BOD untuk Heist, ini akan lebih sakit lagi. Dan combo dari Franco dan juga Beatrix, akhirnya ini bakal bisa jalan. Karena ya satu BOD ini adalah pertanda kalau Heist akan berkumpul untuk tim fight. Itu layaknya barusan kayak sama-sama ngeluarkan Rainer Apati loh, versi magical dan juga versi fisikal. Dari tembakan jarak jauh ya, tapi ditabrak kali ini Waduh, Facehagernya. Vincent tertinggal sendirian. Fannya mulai saja rhythm of joy. Elemen Vibes langsung dikeluarkan, siap untuk langsung dijaga. Tapi terlihat udah ada satu peluang hak pula. Auditasinya berhasil mundur ke bagian belakang. Sedikit lagi Auditasi tapi Kimura itu pada berbeda. Suruh menggila pula Auditasi. Berhasil langsung dihilangkan dan Fannya masih berusaha ada di atas sebelum Vincent. Sedikit lagi yang tersisa dan juga pergerakan dari Heist Amor. Sudah joy di dalam sebuah pertempuran di pada damage yang free banget. Free banget, se-free-freenya. Itu Wildcard kena 2 orang. Ya, dan juga semakin panjang tim fight-nya jelasnya Rebellion akan sangat diuntungkan sekali tadi. Meskipun memang ada heal-nya. Tapi ketika Angela sudah selesai dan keluar tadi, itulah sebabnya kenapa Aura tadi bisa kalah untuk tim fight-nya. Wah ini tadi satu buah Wildcard kena 2 orang dengan follow up Heist Amor yang cukup juga. Udah berhasil untuk dapetin berbagai macam objektivitas dari point kill. Sekarang outer turret di arah top lane juga udah nggak ada lagi untuk Aura. Dan bahkan outer middle turret pun sudah mulai tercicil nih. Aura mereka harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ya, dan mau gak mau sebenarnya karena memang untuk mengandalkan tumbuhan hanya dengan fun seorang diri. Sebenarnya untuk Rebellion mereka bisa dapat buy one get one. Dikunci begitu Angela masuk ke fun. Ya, Ini tadi gimana lagi ya, dengan momentum yang begitu padat ada di area tersebut, buset dah, Kars. Satu God laner, pindah ke XP laner, dan sekarang dia sudah nyaman di rumah barunya. Ya, kita lihat. Wah, pertempurannya Turtle-nya again and again menjadi bilik dari Van. Fannya nggak pakai retri loh padahal. Fannya retrinya masih ready, tapi memang tadi kalkulasi yang begitu baik ya. Sehingga retribution dari Vincent masih belum secure ke arah tackle yang ketiga. Dan untuk kali ini outer bottom turret berhasil untuk dihancurkan pula dengan adanya perimeter yang sudah dilakukan oleh Auditizi. Dan sekarang udah bergerak lagi, apalagi bergeraknya pakai Grab nih, nonton ke MPL Arena dengan diskon 90%. Jadi tunggu apa lagi, langsung scan QR code yang ada di sebelah Rainbow. 90%. Mas Hawk mulus. Mulus banget ya. Oke, dan dengan 2 turtle yang diambil oleh Aura tadi, itu adalah kill snatch untuk turtle-nya sendiri. Yep. Jadi gak terlalu mengkontes dan turtle-nya lebih banyak dimulai terlebih dahulu oleh Rebellion. Ini di tengah tadi hampir ya, Vincent pilihannya bagus ya Om ya. Dia ngelihat di dalam, ada satu orang yang mungkin oke ini bisa, tapi ternyata tidak. Kimura loh tadi, Ruby. Mau ditabrak yang bisa jadi 2025 baru kelar. 2 tahun lagi tuh ya. Iya banyak banget Iya. kan, dia punya lifestyle yang kencang banget. Mungkin gitu. lu udah banyak banget juga kali ya evaluasi, nggak mau yang terlalu berani, nggak mau terlalu ngambil resiko. Sekarang benar-benar kelihatan hati-hati banget, tapi slow bacur. Ini pasif agresif loh dari Rebellion Gear. Iya, Rebellion mereka bagus sih karena kayak mereka lagi nahan juga, mereka cuma ngelihat karena mereka tahu kan kalau ada Aura mereka harus nge-burst down satu hero, itu mereka bakal menang. Oke, barusan Kabuki masih berhasil kabur battle mirror image tapi bagian atas outer turret-nya belum tumbang, hanya saja di bawah. Hilang lagi satu. Dan ini seperti apa yang tadi ada di Key to Victory ya. Auditizinya sekarang nempelin Heist terus loh. Yap, di Untuk babysit. ngimbangin agresivitasnya. Wah, itu pada berbeda. Hai Samor mau dikejar sampai dalam tapi ternyata Van masih berhasil menggocek di tempatnya berbeda. Audi tertinggal sendirian. Baru dibahas oleh Aul tadi terpisah ternyata. Terpisah. Dan ya mau gak mau jadi point pick untuk Aura. Nice point tapi meskipun memang belum bisa mengejar dari Rebellion sendiri. Tapi sekarang ya kita akan melihat untuk Lord-nya. Di mana ini adalah Lord setup yang bisa dimenangkan oleh Rebellion. Karena satu hero mereka sustain dan yang kedua ya mereka udah menang. Dan perbedaan jungle-nya sih, dia bisa set up duluan sendiri gitu, Betul. gak ngandelin ke arah XP atau roamernya. Tapi terjadi keramaian nih di area river dan Lord yang sekarang udah mulai dipancing. Kabuki udah selesai dengan Wind of Nature. Yep. Dan bahkan ini Lord-nya kalau di start oleh Aura cukup mengejutkan sebenarnya. Dia tertinggal level nih untuk Van ya Om ya. Dari Betul. point retribution harusnya ini tertinggal pula barusan. Terlihat ada satu offended gak kena karena siapapun. Mereka sudah sangat terlebih dahulu. Rebellion sudah berkumpul 5 orang di area tersebut. Bahkan barusan ada beberapa lagi pergerakan yang dilakukan Barrier salah satunya. Ya, dan barrier ini kadang bisa meng-cancel juga dari Lord, tapi ketangkep. What?
Facehager tertangkap, tidak ada hard cut. Dan Kars langsung membuat sebuah perimeter. Audi ikut beserta pula. Ada beberapa player berkumpul. Kabuki tapi ada Duka. Kotek pula. Ada efek super saiyan tersebut keluar dari launcher keluar ke depan. Dia langsung menggila begitu cepatnya. Tapi begitu menyakitkan damage yang dikeluarkan oleh HS. What? Wah, Why? itu sebenarnya sama kayak arrownya Selena. Kita udah di belakang, kita udah menghindar, tapi tetap kena walaupun di situ ada 4 orang. Oke. Dan memang pertukaran terjadi tapi Oke, Raider Rapati. Hai Samor memberikan sebuah shock terapi pula. wow, ini saling ganti-gantian ya untuk tukar-tukar pukulan juga dan Rebellion dengan Audi TZ tadi. 2 kali Iron Hook-nya itu sangat tepat sekali. Momentum langsung shifting banget, apalagi yang tumbang pertama Angela. Ya. Tanpa healer jelasnya Aura mereka bakal kesulitan untuk menembus defense dari Rebellion Sion. Ya, luar biasa ya. Ini yang udah kita bahas juga. Ya, Franco power dia. power dari Audi TZ. Dan ini disinergikan banget dengan adanya follow up yang begitu baik dari Hayes yang memang kita bisa lihat ini well farm banget. Dia nggak tumbang sama sekali. Iya dan perbedaan level dari XP-nya. 2 level. Kars, Kimura. Apalagi ada Terlalu jauh damage, sebenarnya. Betul. Dari Grok. Dari Grok juga punya damage ya kan. Wild Charge-nya, efek CC-nya besar. Damage dari Power of Nature juga besar. Oke. Ini di bawah udah ada setup lagi yang terlihat nih. Yang dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Astral Echo udah dikeluarkan. Beberapa player bahkan semuanya udah kelihatan posisinya Iron Hook. Hampir saja. Untung masih ada satu anti-sisi yang dimiliki oleh Van. Ada ini Rhythm of Joy. Iya ya. ada satu anti-sisi natural di dalam tubuh ya gitu loh. Immune dulu tapi bakal coba untuk dipaksa dan Vincent masuk ke dalam. Wah, blood aja. Kimura pun lenyap. Tidak ada stopper lagi tapi Kabuki berusaha untuk bisa memberikan damage ya. Ada beberapa player tadi berhasil terusin tapi sekarang Sabar langsung menghilangkan untuk beberapa pemain Aura bisa membantu keadaan tapi Van menghilang pula dia sama Kabuki berhasil dihilangkan tapi shutdown pun tercipta. Hainya masih berusaha untuk bisa menghilangkan dan juga menghantarkan damage ke arah beberapa player dari Rebellion tapi Iron Hook. Again, Audi. Wah, itu tadi kena Wachart dulu, terus ditarik lagi. Dan Van ditumbangkan, pertukaran menjadi tidak adil 3 untuk 2 dan bahkan restart di arah middle. Sekarang sudah di tangan dari Rebellion Sion. Audi TZ Iron Hook-nya sih angker banget. Ya, berulang kali lagi dan lagi. Bukan miss yang didapatkan tapi memang hit yang didapatkan oleh Audi TZ. Dan melihat dari in-game equipment kita yang terbaru sekarang, belum ada item yang memadai sebenarnya untuk Joy sendiri. Hanya dengan Genius dan juga 1 Holy Crystal dan bahkan menuju ke Blood Wings. Jelasnya belum cukup, Divine Glaive bahkan belum punya, sedangkan Baxia sangat tebal sekali. Tortoise Poison, 40% ngurangin lagi mungkin untuk damage yang bakal keluar juga. Dan dari kedua gold lane kita, inilah peran dari gold lane sekarang, dari Marksman. Kalau Aura mereka mungkin punya satu winning condition adalah jikalau Kabuki bisa masuk dan Blazing Duetnya kena semua barisan belakang Rebellion. Bareng Angela ya terutama ya. Dan sekarang Aura yang dalam keadaan behind atau tertinggal. Dengan adanya 2 damager bisa kita katakan dari Van dan juga Kabuki. Mereka dari space farmingnya udah terhambat banget. Jadi tinggal ngandelin ke siapa? Karena kalau misalkan ngelihat dari typical hero-nya, sama-sama yang main tabrak, yang gigit langsung ke arah belakang. Dan tinggal tunggu aja nantinya untuk power spike dari masing-masing hero ini dapat. Tapi untuk sekarang, Lord yang sudah mulai di setup terlebih dahulu. Tapi What? Flicker, wild charge, hilanglah sudah. Oke. Dia kena efek Terrify, di Flicker Wild Charge, udah. Karena memang damage-nya gak ada, defense-nya gak ada tadi. Karena full item damage. ini bukan galau doang ya. Benjol langsung. Tapi game fact by Grab nih, terakhir kali Facehager menggunakan Angela adalah ketika babak playoff MPL ID Season 9 melawan Bigetron dengan hasil kekalahan untuk Aura. Wow. Jadi masih bisa dibilang Angela ini belum menorehkan win yang bagus ya. Win rate Masih yang punya bagus story ya. yang tidak baik lah Buat Aura, bersama ya. dengan Rapor Aura. merah lah Angela nih ya. Lihat. Tapi mereka masih cukup pede untuk menggunakan hal tersebut dan sekarang Lordnya sudah masuk di dalam area. Defensif dibikin oleh Aura. Vincent tanpa dari bagian depan. Lordnya menggila dengan sangat cepat pula. Ada satu antar recall tapi barusan. Dengan pergerakan Kimura langsung menggila dengan cukup cepat pula. Barusan ada satu lagi langsung dikeluarkan Kabuki langsung menggila pula. Karena untuk kali ini lejap tapi sekarang double kill berhasil diciptakan triple kill. Looking for mid yang untuk Hais. Akankah mereka berhasil untuk bisa menorehkan 1 poin kill lagi ataupun 1 kemenangan di game yang berbeda. Media looking for Savage. Bisakah tapi tidak ada. Savage! Sempat Savage! Savage win game pertama. Rebellion Sion! Wow, dengan adanya perbedaan strategi yang sekarang dibawakan Audi TZ yang selalu memberikan momen dan space untuk Hais yang akhirnya dalam keadaan unggul di menit-menit terakhir Savage pun tercipta. Oke,
Dengan perbedaan draft yang jelas terlihat, ini adalah burst damager melawan mereka yang konstan untuk menahan damage tersebut sembari memberikan pukulan balas. Dan terjadi ternyata kemenangan untuk Rebellion Sion sendiri. Groknya beda level yang sangat jauh sekali. Kars, akhirnya ada satu hero yang mungkin nyaman ya, terlepas daripada Pakito yang sekarang bakal di-bench terus-menerus oleh lawannya. Dan yang kedua, Auditisi, adaptasi yang dilakukan oleh Auditisi dan bahkan mereka langsung mengamankan hero Auditisi. Tadi di first and second pick tadi. Dan Franco-nya dia, itu tairkan Iron Hook-nya berulang kali. Momentum langsung dipegang oleh Rebellion. Yang tadinya mereka memang sudah unggul, tapi unggulnya lebih jauh lagi. Tarik sis ya. Tarik. Plus semongko dari Hais. Dan itu follow up yang begitu baik dan selalu dapetin hero-hero yang sangat-sangat penting. Kayak tadi momentumnya Angela. Angela. Fun-nya masuk di stop. Ya sebenarnya dari aura juga yang menurutku mereka terkadang untuk lini depan mereka. Yang pentingnya keculik di awal. Kalau kita bicara soal di Lord yang pertama tadi ya, Angela keculik. Tapi sebelum tipat yang terakhir juga fun-nya. Awal ya. Awalnya di sana. Dan Lord dia yang tadi juga. kena efek dari Vine. Itu tadi flicker wild chance langsung hilang, udah kelar semuanya. Lordnya gratis, siap ditabrak. Mulus banget tadi buat Rebellion. Plus belum ada juga momentum yang bisa diciptakan oleh Kimura. Iya, karena ketinggalan level dan Kalau- juga Ruby Angela ini bakal dihajar sama pasifnya Baxia. Betul, Tortoise Puissance juga ya, Betul. apalagi di depan-depannya tadi pasti ada Dominance Ice juga. Dan ya itu dia, game yang pertama, peak of power dari Auditisi membuat akhirnya menarik 1 poin untuk Rebellion Sion. Dan kita tadi benar-benar tidak tahu Bloodhunt ini untuk siapa. Karena Betul. berkali-kali berulang kali pula tadi berganti-gantian antara Fan dan juga Kabuki ini merasakan hasil yang sama. Ya Iya. kan, Fannya oke masuk berhasil kabur, tapi setelahnya ada Blazing Blade masuk, nggak keluar lagi Cloud-nya. Itu gak ada target personal ya, kan biasanya di terus-terusan. Betul. Dan juga ada yang cuma ditarik dengan Iron Hook, dia langsung tumbang. Iya, Jadi belakangnya ini kesimpan ternyata. Jadi waktu masuk Angela ke Joy-nya udah digigit lagi by one get one. Sabar ya. dan Iron Hook-nya ini keluar, ya kadang mungkin bukan di momentum yang kayak kita duga gitu loh. Ah, ini nih narik Iya. nih, narik nih. Tapi ternyata kena ya ketarik kebalik lagi keadaan. Orang yang udah mau inisiasi balik, orang yang udah mau invasi balik harus buyar lagi. Tapi temponya tuh pelan, awalnya pelan, lalu tiba-tiba udah ada pick off terus-terusan tuh gak berhenti-berhenti tuh. Ya, dan Tiba-tiba kenceng gitu. Dan memang ya babysit untuk Hais ini bermanfaat sekali Yap. ternyata untuk Rebellion gitu. Setuju, Jadi gak setuju. ditinggal, benar-benar ditinggal. Dan akhirnya jadi BOD tadi Beatrix-nya nyaman juga dan Beatrix dengan Nibiru's. Apalagi ya memang oke lah ada Rhythm of Joy bisa dash kiri kanan ya kan. Tapi ditembak Nibiru's sekali juga teriak juga itu Joy akhirnya kan. Gak punya item defense. Iya. Kita melihat itemnya tadi Genius One, Ya. Holy Crystal, Blood Wings. Memang ada extra shield dikit lah. Tapi Apa? ya gak bakal bisa nahan untuk full damage item. Player of the game, Audi. Ya. Dengan backupannya, Setuju. dengan counter inisiasi yang dia lakukan, dengan satu inisiasi yang dia lakukan pula, komplit. Komplit. Ya, Komplit. komplit banget, emblem support, pakai rapid boots ya kan ini bener-bener cepet jalannya ini Franco kemana-mana tuh bisa gitu loh. Dan juga ya sekali lagi ini adalah hero power sebenarnya buat Auditisi. Kita selalu mention ya, wah ketika Auditisi bermain Franco kalian harus bersiap-siap nih, tim kalian bisa kalah. Dan ya terbukti sekali lagi Auditisi menjawab hal tersebut, emblem dia agility juga, ada extra movement speed dari emblem support, ditambah pakai rapid boots ya. Ini sangat-sangat cepat sekali untuk pergerakan dari Franco. Ditambahkan dengan defense item, Immortal ada, Athena ada, Dominance Ice juga bahkan ada. Jadi ya dengan membawakan focusing mark dan bukan pull yourself together ya. Dia lebih tanky lah dengan kehadiran dari Tenacity sendiri. Dan itu dia untuk hasil kita. MVP-nya adalah Auditisi dan kita akan melihat untuk hit map-nya. Aktif ya Bun? Sangat-sangat aktif sekali dan lebih aktif untuk di gold lane sebenarnya ya. Untuk mengcover Hais tadi dan ya untuk setup-setup yang lainnya. Ya karena itu dia tadi di mana movement speed memang menjadi andalan untuk Auditisi. Jadi Franco dia jelasnya akan bisa ya lebih leluasa untuk melakukan cover ke rekan-rekan yang lain juga. Belum lagi setup mereka sebenarnya lebih nyaman ya. Baxia dari Vincent memang kalah dari pengambilan turtle. Turtle kedua, turtle yang ketiga. Tapi ternyata ya bukan di sana poin pentingnya. Poin pentingnya adalah mereka bisa menang untuk team fight besar yang terjadi juga. Dan kita bisa melihat betapa kurangnya sebenarnya damage yang dimiliki oleh Aura dari turtle yang pertama tadi. Mereka gak mirror tapi mereka berusaha untuk mengkontes turtle tersebut. Dan ternyata mereka gagal semua di sana. Dan ada sedikit efek snowball sebenarnya yang didapatkan oleh Rebellion. Namun ini dia ketika
Cars dapetin 2 dengan wild charge dia. Sangat-sangat baik sekali dengan efek flicker juga yang diadakan. Dan tarikan Iron Hook yang mengenai Facehuggers ini mahal banget. Karena tiba-tiba kena follow up-nya juga selalu ready di belakang. Fun. Iya. Dan tim fight-nya jelasnya pincang ya, karena tanpa ada Facehugger, Angelan yang tumbang langsung di-stun oleh Rebellion Zion. Dan itu terjadi gak sekali di Lord yang seperti ini, Lord yang pertama, di Lord yang kedua juga nanti akan ada kejadian yang sama dan lagi. Audi TZ dengan Iron Hook-nya bisa dapat 1, dan 1 itu udah jadi kartu andalan untuk Rebellion setiap kali mereka memenangkan tim fight. Dan kita sering melihat ya bahwa tim fight ini berjalan dengan sangat-sangat panjang sekali. Dan setiap kali tim fight selesai, biasanya Angela sudah keluar juga. Dan kena efek Verify, kena flicker wild charge dari Cars juga. Dan ditutuplah untuk game kita yang pertama di match pembukaan kali ini. Di mana Rebellion akhirnya mereka bisa unggul terlebih dahulu. Ini kalau nggak salah Savage sih terakhir memang tadi dapat. Tadi ada hampir pop up nih Maniac, Savage nih. Set. Savage tuh udah keluar, ya kan? Sempat berarti ya. Tapi wow, ini dia dari item yang sudah selesai di menit yang ke-14, game yang cukup cepat ya bisa dibilang. Yap. Dan 7 dan juga 17, kalau perbedaannya jelas dari mungkin dari efek landing phase mereka juga ya. Karena pressure yang diberikan oleh Rebellion ini sangat-sangat besar sekali dan kita melihat Aura Fire mereka gak ingin untuk melakukan mirror. Mereka mau kontes buat di objektifnya dan semua dimenangkan oleh Rebellion Zion. Dan notes buat kita semua, Rebellion Zion adalah tim yang sebenarnya cukup besar dari sisi objektif. Mereka sangat suka untuk melakukan setup di Turtle dan juga Lord. Dan Kabuki masih butuh item sepertinya. Karena kurang 1 sih itemnya dia. Sedangkan dari Heist Armor ya, ada Magic Blade di sana, Rose Gold Meteor akan menjadi jawaban dia juga. Tidak terlalu banyak perubahan-perubahan yang terlihat di sini. Mungkin dari Facehugger-nya ya, Enchanted Talisman ada, Ice Queen One ada, dan punya Magic Shoes. Tapi Angela dia kalau memang terpick off, ini sangat berbahaya. Karena dari sisi Aura Fire, mereka akan bisa buka rerumputan hanya dengan menggunakan Astral Recall. Iya. Astral Echo, sorry. Astral Echo-nya. Buka visionnya. Dan balik lagi tadi kurang banget frontliner. Berkali-kali sabar banget untuk keluarin Bloody-nya. Dan sehingga ini menjadi snowballing yang terlihat di pertengahan permainan ya. Awalnya sama-sama pasif banget, sabar banget juga. Oke, dan ada yang menarik dari emblem yang sekarang. Di mana Apa tuh? Vincent dengan Baxianya. Quantum Charge Biasanya ya biasanya kan kita melihat Concave Plus. Yap. Tapi dia memilih untuk Quantum Charge ini untuk lebih sustain aja. Lebih Dan sustain aja. lebih ngacir nanti kan. Sama ngemegangin kaki orang-orang yang di Iya, depannya. kan yang di belakang udah dipegangin tuh kakinya juga kan. Tapi dia punya satu mobilitas yang jauh lebih tinggi Iya, pula. bisa langsung nerobos juga. Betul. Ngeng, Ngeng, ya. langsung ke depan. Dan ya jelas yang lainnya pastinya perbedaan ya. Kalau kemarin-kemarin minggu yang pertama emblem setnya ini misalnya nih match-nya pakai Assassin Emblem. Sekarang lebih ke match emblem lagi udah balik. Karena ada 30 magic power ya kan, ditambahin dengan thrill tadi misalnya Thrill. dipakai juga ada. Itu bisa banget untuk nambahin lebih besar lagi untuk di early game. Dan ya ini dia Rich Guy by UBS Gold kita, GPM tertinggi ada di HIS ya. Dengan Beatrix dia sekaligus sebagai the carry. Ini terlalu besar dan cukup one-sided untuk objektifnya. 129 dan untuk target damage-nya juga ada di angka 27.000. Jadi sangat-sangat besar sekali Rebellion Zion untuk keunggulan mereka. Dan Vincent untuk sandbag dan juga Forgotten One. Jadi masing-masing player mengisi 1. Dan Baxia tanpa healer. Mengandalkan Quantum Charge untuk meng-heal diri sendiri. Wah benar juga. Iya kan? Udah Saya gak apa-apa kaget deh. loh. Saya kaget tuh. Metodenya di luar pemikiran, tapi berhasil ya. Bisa dong, bisa. Gak habis pikir saya ya. Kayak dia habis lempar shield spiritnya nih. Kalau kena, ya kan, nggak ada temen, Yap, mundur. Bener juga ya. Kalau kena Majuin. maju kan, Maju. movement speednya cepat. Bener ini jadi jawaban juga ya. Iya benar Baxia kan. dan Healer Quantum Quantum Charge. Charge. Karena sekarang Quantum Charge. Dengan set talent emblem baru sekarang ini loh. Ini loh nikmatnya set talent emblem baru yang sekarang ini ya. Berbagai metode, bahkan untuk Cloud sendiri aja. Itu banyak banget, selain Tenacity ataupun kalau tadi kan pakainya yang Tenacity, ya kan betul. ada Agility. Yang lain kadang pengguna yang lain beda-beda juga. Beda-beda. Kayak aku, kalau aku belanjanya di dunia game. Wah. Kamu mah belanja di mana? Aku mah nggak. Kenapa kamu belanja di dunia game? Ih karena pasti banyak banget hadiah-hadiahnya juga. Ada bonus kuota sampai dengan 3 GB. Buset. Woi. Nah, jadi beli voucher itu nih, kalau kalian punya skin, kalian kan makin garang nih ya nanti ya di ranked gitu kan. Makin garang atau makin jumawa gitu. Makin dua-duanya sih kadang-kadang ya. Nah langsung aja cek di duniagames.co.id atau aplikasi Dunia Games. Atau kalau kalian yang lagi ada di MPL Arena, ada nih bootnya Dunia Games gitu.
Ada tuh di depan tuh ya. Jadi kalian bisa langsung datang aja, kalian bisa langsung samperin, kalian bisa langsung, "Abang, aku mau jajan-jajan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini." Karena kalau misalkan ngerank nggak pakai Telkomsel itu sama kayak kena shieldnya dari Baxia, Waduh. quantum charge Dikit lelet. Lelet. Bisa. Bisa ya. Betul sih Davis. Kan memang slow banget. Slow. Slow ngeselin ya. Dia makin hari makin Boleh. mulus. Tapi ya, Baxia ya. Baxia ini Yap. aku nonton kan kayak kita di minggu kedua hari-hari yang kemarin. Aha. Baxia kayak bukan proyo-proyo banget ya ternyata. Iya. Hanya ada satu tim aja, Iya, satu tim. spesifik. Ya itu spesifik nanti lah, agak maleman ya. Oh, iya, iya. Agak maleman itu ya. Agak maleman nih baru kita Agak bahas tadi. maleman tuh. Agak maleman tuh. Agak malam, tapi ya beberapa tim juga mereka udah mulai ngeliat Baxia sebenarnya punya potensi loh. Punya potensi kayak dia nempelnya bener-bener seerat gitu. Kalau memang nempel ke Assassin ya, lawannya Assassin apalagi tadi kan Joy lawannya enak. Kayak ketembak lem Korea gitu ya. Iya, kayak nempel banget. Dan ya yang mengagetkan sebenarnya tadi kan adanya Joy yang dipilih ya. Aha. Kalau ngelihat bahwa oke, mungkin mereka gak nyangka mereka bakal berjumpa dengan Baxia. Tapi kalau melihat dari Baxia lawannya dia sebenarnya ada Martis yang bisa dipakai juga. Jadi untuk biar lane-nya nempel-nempel banget nih. Nah, ada Mortal Coil. Nah, imun bisa Imun, kabur-kabur. bisa kabur juga. Sustain juga. Betul, dan salah satu best hero untuk Fun. Mhm. Dan jarang kan kita lihat Fun pakai hero yang tipis. Bahkan tadi, wah ini Fun pakai Joy nih, menarik nih. Iya. Ya, sekalinya pun kadang dia emang kalau menggunakan hero-hero yang tipis tapi mobilitasnya bisa dibilang kayak Funny. Link, Link, Panik, ya. dan juga Lancelot Ya. gitu. Sementara sekarang dengan adanya Joy kayak begini, walaupun tadi Angela juga udah masuk ke dalam tubuhnya kayak Ya udah. mau masih gimana? no impact. Ada satu efek suppress yang diamankan terlebih dahulu ini loh. Ini menjadi kunci juga. Wait, Wah, jadi kunci untuk rambut indah nih Hair Cam by Head and Shoulders. Wah, Ih, iya. Kak Lau, hai. Ini, ya Kak Roy sekalian boleh? Kak Roy. Kibas dong Kak Roy. Kibas dulu dikit. Kibas dikit. nah, Waduh. si kakak mah keren deh, sampuan gak berbusa no. Keren banget, pokok Head and Shoulder terbaik lah pokoknya. Mantap. Tuh, langsung kece kan kayak rambutnya Tigreal tuh lihat ada di situ. Belah Tigreal. Kita bikin haircut juga kan. Itu rambut Tigreal kan belah dua. Oke. Nah, ada Coba ya, Cepakuito. menunggu rambut saya agak panjang. Kamu nanti mau jadi Cepakuito gak? Waduh, Cepak kuit. kan saya udah jadi Pak Kuito, kamu Bu Kuito mau? Kebetulan saya orang Sunda jadi Teh Kuito. Kalau Tolong. maaf deh, Saya terjebak di sini ya. bercanda. Oke, tapi tadi, riset lah. Oke, kita riset ya. Aura, Hah? Angela mereka ada apa sebenarnya? Kita Ada apa nggak dengan pernah Angela? melihat sinkron atau mungkin game plan dari Angela yang ingin mereka bawakan. Iya. Tiap kali ada team fightnya selesai, Angelanya keluar jalan-jalan, mereka di cut di sana. Itu yang kejadian terus-menerus. Dan iya bener juga. Dan tadi Van yang berkali-kali mau coba untuk kontes ditangkap terus gitu Iya. di portal banget. Entahlah dari Audinya, entahlah tadi dari Kars dan juga Renmu. Iya. Ini mungkin ya dengan game pertama tadi pastinya mereka dengan deretan hero tersebut ya udahlah punya ekspektasi early-nya mereka mau tabrak. Early-nya mereka ya udah mereka mungkin punya keunggulan dengan hero-hero tersebut. Tapi ternyata early-nya mereka ditabrakin balik, early-nya mereka kalah. Ya udah metode permainannya, winning condition-nya mereka nggak dapetin, efek dominonya sampai belakang. Oke. Tapi respect masih ya. Kalau kita melihat draft di kali ini, Link masih di ban. Kemungkinan Fanny juga masih bakal di ban oleh Rebellion. Karena untuk Link Fanny memang adalah sosok assassin yang sangat masuk ke dalam gameplay ya semuanya. Iya. Seperti yang bermain di See stage. value in Tabrak me? gaming Hayu, Iya. mau main split juga, Hayu. objektif Hayu. Ngeselin di early, hayu. Hayu benar, tapi kembali ya masih sama nih bandnya Sama. Kaja, If, Pakito. Berarti harusnya kalau misalkan emang mau copy paste aja, ini Fanny. Fanny. Karena kalau misalkan Fanny nggak di band, kemungkinan bisa banget di first pick sama Fan di Iya. Aura. Kalau gak di pick sama Van, dari Vincent dong berarti ya. Betul. Oke. Ya kemungkinan ini akan menjadi copy paste lah untuk 6 band awal kita. Masih tetap sama. Tapi kalau mau mention satu lagi sebenarnya Tari Isla ini XP laner yang lagi kuat banget. Di band tadi ya? Di band tadi, betul. Karena untuk Valentina yang diambil, oke. Berarti bisa jadi cloud untuk Kais. Betul. Oke. Ada perbedaan di Tukeran aja mid ya? laner, betul. Yang tadinya kita kira memang Valentina menjadi salah satu power pick, tapi ya first pick Cloud juga gak ada masalah gitu loh. Karena Cloud basic common emblem adalah Ya. jawaban semuanya. Apa aku harus jadi cloud dulu biar jadi prioritas? Waduh. Enggak ya? Maaf deh.
Oke, dan ternyata Kadita muncul dan ini Kaditanya juga masih fleksibel banget. Oh enggak, Lagi. langsung Oh my dijawab God. berarti Kaditanya Lagi. akan berada di tangan Renbu. Ya, Kadita Franco. Onyx suka bawain hal ini. Wow. Kadita Franco early game, yes, bisa dapat untuk setup semuanya. Kalau ada Bloodhound Flicker yang ready, udah pasti tumbang satu. Iya. Oke, berarti setidaknya harus ada Purify lah ya. Yap. Ini pemilihan yang sangat baik pula ya. Kenapa? Karena mereka juga udah mengamankan satu Valentina terlebih dahulu. Oke, Bloodhound bisa diambil. Plus satu lagi ngedeny. Karena Valentina ini hero power sepower-powernya milik Renbu gitu loh. Di game pertama dia udah ngebuktiin bahaya kalau Renbu punya hero ini. Ya, tapi Rebellion, semakin agresif mereka, sebenarnya semakin banyak kesalahan yang bisa mereka perbuat juga. Betul. Kadang suka adrenalin jiwa mudanya tidak Adrenalin- tertahankan. adrenalin Itu rush dia, ya. itu dia. Kalau tadi kita melihat game 1, Aura yang banyak melakukan inisiasi. Ya karena sebenarnya itu udah terlihat jelas ya di match terakhir dari Ya. Rebellion di week sebelumnya. Week sebelumnya. Ya itu banyak banget ya miss move yang memang akhirnya mungkin sekarang udah diminimalisir lagi dengan adanya perbedaan strategi, tapi sekarang Cloud dan juga Groknya pindah tangan nih, tadi Grok dan Kars, tapi masih ada Uranus tapi Beatrix lebih dahulu untuk Haiz. Oke, berarti bakal ada 2 hero yang lain mungkin yang bakal diperkirakan. Karena 2 sudah diambil oleh Aura ya. Tadi Valentina, Grok juga diambil. Anti-sisi sudah punya dan Grok ini bisa berlaku sebagai roamer. Hai dengan Grok. Bentar, pantusan ada angin-angin apa di sini ya kan, dikipasin. Kalau di tempatmu itu namanya apa Pak? Kipas sate itu di tempatmu apa namanya? Apa ya namanya? Kalau di aku kan namanya hihit. Heeh. Hihit. Apa? Kipas sate gitu. Hihit. Hihit. Pakai D belakangnya. Tapi Baksianya di band ternyata. Oke, no Baxia, no Martis. No. Hey, Martis? Martis sudah di ban. Yap, iya Martis di band. Berarti bakal ke jungle-jungle-nya nih yang dipersempit lagi. Karena memang belum kelihatan. Paksa buat ini gak sih? Main Assassin Jungle? Waktunya fun untuk Assassin Jungler. kan? Lancelot masih open Iya. loh. Hayabusa, Lancelot. Hayabusa, Vincent juga salah satu user yang cukup baik ya. Lancelot. Ya untuk Lancelot-nya. Dan sekarang juga masih terbuka apabila tidak di ban. Oke. Untuk ke arah-arah tank-tank juga masih ada opsi-opsi sih. Mungkin ke Akai, tapi 2 band terakhir yang akan dilakukan. Ternyata Arlot-nya ditutup untuk meminimalisir flexible pick untuk Grok itu sendiri ya. Karena Arlot juga bisa di XD, bisa di roam, bisa Edit. putar dan edit. Di The band. hunter of all the evil gods. Edit ya. XP ya berarti ya. XP ya betul. Onyx lagi yang bawain kemarin. Edit Muncul XP. lagi editnya, betul. Yep. Karena sakit banget edit tuh ya kalau udah primal break Iya, ya keluar iya, dari kayak kita biasa bilang badan. oke damager cuma 3 nih misal nih dari jungle, dari mid, dari marksman. Sekarang muncul 1 kan kalau edit full defense item. Dia keluar dari robot lebih sakit lagi. Tapi Udah Joy tetap ternyata. sakit banget itu. Sekarang Joy mereka yang menggunakan untuk Rebellion. Dan masih fleksibel juga. Joy-nya bisa di Kars, bisa di Vincent. Tapi perlu diingat tidak ada efek suppress dari Aura. Karena Franco-nya diambil lagi sama Audi. Teps. Kajanya juga tetap di band. Ya, sebenarnya ada Valentina ya. Iya Jadi sih. IMU-nya bisa ngambil kan. Jadi masih aman lah setidaknya buat Aura sekarang. Karena mereka punya Iya, satu efek suppress juga ya untuk pengkopian. Tapi sekarang Joy-nya di sini. Siapa yang bakal mengganggu dia gitu loh. Yap, stopper untuk Joy. Kaja udah nggak ada. Iya. Bloodhound udah nggak ada karena diambil Audi. Tapi Bloodhound bisa IMU. Ada Valentina. betul. Efek suppress udah hilang. Hanya Oke, saja Kufra. sekarang Valentina, Kufra oke. Untuk beberapa momen bisa lah. Oke, dan itu dia jawabannya. Akhirnya kita melihat Hayabusa. Hai ya besar. Hayabusa. Dan hai dengan kufranya. Betul. Kufra Hai ini lumayan tebal-tebal juga buat Aura. Jadi mereka akan punya team fight yang jauh lebih sustain ya. Beda mungkin dengan game yang pertama tadi. Oke. Mereka benar ngandalin burst-nya. Tapi ya efek scaling sekali lagi ini dibutuhkan oleh Aura. Ya, Cloud yang item dependent banget. Tapi ternyata Terizla muncul. Joy-nya akan ada di jungle. Ini Terizla yang tadi udah kita bahas. Terizla yang sempat masuk ke deretan Hero Band dan sekarang mereka amankan dari Rebellion. Yap, dan yang gue sukain adalah Kars tiap minggu selalu ada yang baru dari dia loh. Dan improve ya. Iya, improve, dan improve. Oke, ini dia game kedua kita sesaat lagi akan langsung kita lihat bersama-sama akankah menjadi 2-0 atau 1-1. Oke, 1-0 atau 2-0 atau 1 sama. Ini adalah match point untuk Rebellion Zion.